Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya, Pak. Indri Yuliani. Hadir, Pak. Ria. Hadir, Pak. Nurul. Hadir, Pak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang transportasi pada tumbuhan ya. Nah, kita di sini akan memfokuskan pada materi xilem, floem, dan proses osmosis. Baik, kalian boleh mengeluarkan HP kalian masing-masing ya. Nah, sudah dikeluarkan semua? Udah, Pak. Bapak akan mengirimkan videonya ke dalam grup kelas kalian ya. Sudah ada? Sudah ada videonya? Sudah. Iya. Oke. Nah, jadi kalian tonton video tersebut dan amati ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Silakan tonton. Hai adik-adik sahabat HPR, Dala dan Ria hadir kembali untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe ya. Klik, kita akan belajar dan membahas soal SNR atau transportasi pada tumbuhan. Sahabat tahu juga apa itu transportasi pada tumbuhan? Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya tumbuhan kuku, proses pengangkutan dilakukan menurut pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem bertugas membawa mineral dan air, sedangkan floem membawa sari-sari makan dan hasil fotosintesis. Oke, paham ya sahabat? Baik, kita masuk ke contoh soal transportasi tumbuhan ya. Suatu hari di sekolah, Nala dan Ria sedang melakukan sebuah eksperimen. Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dan minyak, sehingga terbentuklah dua layar atau lapisan seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Pertanyaan pertama, apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Nala dan Ria pada hari ketiga? Jelaskan hasil yang diperoleh dari eksperimen ini. Yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Jadi, sejauh ini apakah sudah dapat gambaran dari soal ini? Untuk menjawab soal di atas, mari perhatikan uraian berikut. Apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Nala dan Ria pada hari ketiga? Jawabannya adalah ikatan air di gelas akan turun. Hal ini disebabkan karena air diserap oleh akar tanaman. Akar tanaman akan menyerap air yang terdapat di dalam wadah. Dalam sel-sel akar, air harus masuk mulai dari sel-sel epidermis akar, melalui kompleks akar, hingga ke jaringan penjuru sinar akar. Pergerakan air ke dalam akar bisa terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pertama, secara akuplas. Air masuk melalui ruang antar sel atau dikenal juga dengan jalur akuplas. Yang kedua yaitu jalur sinklas. Air masuk ke dalam sel epidermis akar, kemudian bergerak ke sel-sel di dalam jaringan kompleks melalui benang-benang plasmodesmata. Mekanisme ini dikenal dengan jalur sinklas. Kedua mekanisme ini bisa sama-sama terjadi selama masih dalam jaringan kompleks akar. Namun ketika sampai pada jaringan endodermis, air dan mineral ini dapat melewati ruang antar sel atau jalur akuplas. Karena pada jaringan endodermis terdapat garis bekas air. Jawaban yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Hal ini diperlukan karena minyak dapat mencegah air di dalam gelas dari fenomena evaporasi atau penguapan. Sahabat muda dapat dipahami kan? Sampai ketemu kembali. Sudah, Pak. Sudah ditonton sampai selesai? Sudah, Pak. Oke. Baik ya. Di sini siapa yang bisa menjelaskan apa hasil yang diperoleh dari eksperimen di dalam video tersebut?
Siapa yang bisa? Saya. Coba ya Ria. Ya, jadi Pak, hasil eksperimen yang ada di video itu, tingkatan air di gelasnya itu akan turun. Nah, hal itu tuh disebabkan karena air diserap oleh akar tanaman. Akar tanaman akan menyerap air yang terdapat di dalam wadah tersebut. Oke, bagus Ria ya. Nah, selanjutnya kan di dalam video tersebut itu ada xilem dan floem ya. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan fungsi dari xilem dan floem tersebut? Saya Pak. Coba Ingrid. Ya Pak, jadi fungsi silem dan floem itu, silem itu bisa mengangkut air dan zat hara dari zat hara tanah dari akar ke daun. Nah, kalau misalnya silem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Oke, betul. Baik, apa yang dikatakan yang itu sudah benar ya untuk terkait fungsi xilem dan floem ya. Jadi fungsi xilem itu mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun ya, sedangkan fungsi floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, untuk floem dan xilem itu termasuk ke dalam jaringan pembuluh, yang dimana jaringan pada tumbuhan itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan pembuluh, yang ketiga ada jaringan penguat, dan yang keempat ada jaringan meristem. Nah, tadi di video itu masih ada osmosis ya, yang belum kita bahas. Jadi osmosis itu peristiwa yang dapat menjelaskan mengapa air dapat ditransportasikan keluar dan ke dalam sel tumbuhan. Sebelumnya kalian sudah paham? Paham Insya Allah, Pak. Bapak minggu lalu sudah membuat kelompok ya kepada kalian ya. Jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen osmosis dengan menggunakan kelompok yang minggu lalu. Alat dan bahannya sudah siap? Sudah Sudah, Pak. Siap ya. Sudah dibawa. Jika alat bahan sudah siap, Bapak akan memberikan LKS kepada kalian ya. Bisa dibaca terlebih dahulu LKS-nya. Sudah dibaca LKS-nya? Lagi dibaca Pak. Oke, dibaca terlebih dahulu ya. Jika sudah dibaca, alangkah baiknya kita langsung melakukan eksperimennya. Baik Pak. Silakan eksperimennya dimulai kalau Pak. Dulu aja. Setelah melakukan percobaan atau eksperimen pada hari ini, siapa di sini yang dapat menjelaskan proses osmosis yang terjadi pada kentang? Saya Pak. Ya, boleh Indri. Jadi proses osmosis yang terjadi pada kentang itu adanya perpindahan air dari lautan yang konsentrasinya itu lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, lautan yang konsentrasinya itu lebih tinggi. Nah, melalui membran semi permeabel. Nah, perpindahan itu secara osmosis terjadi dari sampel kentang yang berkonsentrasi itu menuju ke lautan yang berkonsentrasi juga. Jadi perubahan kentang itu terjadi pada percobaan yang telah dilakukan Pak. Jadi, ya baik Indri. Di sini siapa yang dapat menjelaskan apa yang terjadi pada ketiga kentang tersebut? Saya, Pak. Oke, bisa silakan. Jadi yang terjadi pada kentang tersebut yaitu pada saat kentang direndam dalam larutan gula, perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Pada larutan gula, sel kentang mengalami kekurangan air, akibatnya kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Sedangkan pada air, kentang menjadi lebih keras dan menjadi lebih berat. Hal tersebut disebabkan perpindahan air secara osmosis terjadi ketika air menuju sel kentangnya. Sedangkan pada gelas yang kosong, kentang tidak mengalami perubahan bentuk maupun masanya. Itu Pak. Baik, oke, bagus. Aktif kalian semua. Pak. Setelah melakukan praktikum atau eksperimen pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang
menyimpulkan hasil dari praktikum hari ini. Saya Pak. Oke, baik Ria. Nah, jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa proses osmosis itu terjadi pada kentang yang telah direndam ke dalam larutan gula, di mana kandungan air dalam kentang itu lebih besar sehingga air itu cenderung keluar yang menyebabkan berat kentangnya itu berubah. Terus pada kentang yang direndam dengan air biasa itu mengalami difusi, di mana kandungan air yang ada di luar kentang itu lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang itu bertambah. Terus sedangkan untuk pada kentang yang tidak direndam itu tidak direndam dengan apapun itu tidak mengalami perubahan. Gitu Pak. Oke, baik ya. Pada percobaan kali ini juga sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, coba siapa yang dapat mengaitkan gitu dari hasil percobaan tadi ke dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak. Oke, baik, bisa. Berdasarkan hasil percobaan peristiwa osmosis yang telah dilakukan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu, proses osmosis kan terjadi pada tumbuhan ya. Contohnya yaitu dalam proses fotosintesis, yaitu adanya proses pengangkutan zat hara dari akar menuju daun Pak. Oke, aktif ya siswanya. Ya Pak, makasih. Nah, jadi Bapak simpulkan ya pada materi hari ini tentang transportasi pada tumbuhan ya. Nah, di dalam transportasi pada tumbuhan itu terdapat floem dan xilem dan peristiwa osmosis. Nah, yang dimana fungsi dari xilem itu mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Nah, sedangkan floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, floem dan xilem juga termasuk ke dalam jaringan pembuluh ya, yang dimana jaringan pada tumbuhan itu terdapat 4 ya. Yang pertama itu ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan pembuluh, yang ketiga ada jaringan penguat, dan yang keempat ada jaringan meristem. Nah, osmosis juga itu merupakan peristiwa yang dapat menjelaskan mengapa air dapat ditransportasikan keluar dan ke dalam sel tumbuhan. Baik ya, pada materi hari ini kita cukupkan. Kalian juga yang semangat belajar dulu tingkatkan lagi gitu. Semoga pertemuan minggu depan lebih aktif lagi ya. Siapa? Baik, dicukupkan saja ya. Saya tutup. Assalamualaikum.